Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Sutisno untuk belajar matematika wajib. Bagaimana kabarnya anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak selanjutnya saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang penerapan SPLTP dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami materi ini, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh 1. Keliling suatu segitiga adalah 90 cm. Jika panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek dan kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya, tentukan panjang setiap sisi segitiga tersebut. Penyelesaian. Pertama-tama kita buat sketsa segitiga tersebut. Kita buat sembarang segitiga, yang penting ketika sisinya berbeda panjangnya, ada yang paling panjang dan ada yang panjang dan yang terpendek. Bentuknya sembarang, boleh seperti ini, boleh bentuk yang lain. Dan yang paling panjang kita misalkan X, dan yang berikutnya kita tuliskan Y, yang paling pendek adalah Z. Itu yang perlu kita pahami. Dari gambar di atas dianggap sisi yang paling panjang adalah X dan yang paling pendek adalah Z. Kemudian selanjutnya, keliling suatu segitiga ada 19 cm, maka bisa diartikan bahwa X ditambah Y ditambah Z sama dengan 19. Panjang sisi terpanjang adalah 2 kali panjang sisi terpendek, maka diartikan bahwa X adalah sisi terpanjang sama dengan 2Y, di mana Z adalah sisi yang terpendek. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X dikurangi 2Z sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, panjang sisi terpanjang juga sama dengan kurang 3 cm dari jumlah sisi lainnya, maka dapat diartikan bahwa X itu yang terpanjang sama dengan Y ditambah Z dikurangi 3. Ini jumlah sisi yang lain kurang 3. Ini juga bisa kita ubah menjadi X min Y min Z sama dengan min 3. Ini kita pindah ke kiri, kita pindah ke kiri jadi min, ini tetap sebelah kanan jadi min, tetap min. Sehingga kita mendapatkan SPLTP, yaitu sistem persamaan 3 variabel, yaitu X ditambah Y tambah Z sama dengan 19 sebagai persamaan yang pertama, X dikurangi 2Z sama dengan 0 sebagai persamaan yang kedua, X min Y min Z sama dengan min 3 sebagai persamaan yang ketiga. Jika sudah ketemu seperti ini, langkah berikutnya adalah kita akan selesaikan seperti biasanya. Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, bisa pakai campuran atau gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Setelah menulis SPLTP selanjutnya disesuaikan dengan metode yang sudah kita pelajari, boleh substitusi atau eliminasi ataupun dengan gabungan. Kebetulan di sini akan kita gunakan metode gabungan. Pertama, yaitu kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2.
Yang satu adalah X ditambah Y tambah Z sama dengan 19. X dikurangi 2Z sama dengan 0 dan kedua. Kalau kita lihat sini, dua persamaan ini karena yang dieliminasi adalah variabel X, maka koefisien harus sama. Kebetulan sudah sama, berarti tidak perlu kita kalikan. Tandanya juga sudah sama. Nah, ini kebetulan koefisien X sudah sama dan tandanya juga sama, maka tinggal kita kurangkan. Nah, seperti ini. Sehingga X tambah Y ditambah Z sama dengan 19, X min 2Z sama 0 kita kurangi, akan diperoleh Y ditambah 3Z sama dengan 19. Ini berikan tanda persamaan yang keempat. Berikutnya, kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 3. Persamaan 1, X ditambah Y tambah Z sama dengan 19. Persamaan ketiga, X min Y min Z sama dengan min 3. Kalau kita lihat sini juga sama, koefisien X sama 1, tandanya juga sama, positif. Maka jelas ini nanti adalah kita kurangkan. Jadi kebetulan koefisien X sudah sama dan tandanya juga sama, maka selanjutnya adalah kita kurangkan. Oke, sehingga dikatakan Y dikurangi min Y jadi 2Y, Y dikurangi min jadi 2Z, 19 dikurangi min 3 jadi 22. Atau bisa kita standarkan jadi bagi dua semua, X ditambah Y sama dengan Y ditambah Z sama dengan 11. Kita beri tanda persamaan yang kelima. Langkah selanjutnya adalah mengeliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4, Y ditambah 3Z sama dengan 19. Persamaan kelima, Y ditambah Z sama dengan 11. Ini juga mempunyai koefisien Y sama satu-satunya, tandanya juga sama, yaitu sama-sama positif. Maka selanjutnya adalah kita kurangkan. Nah, koefisien Y sudah sama dan tanda juga sama, berarti kita kurangkan. X ditambah 3Z, Y ditambah 3Z sama dengan 19. Saya ulang, Y ditambah 3Z sama dengan 19, Y ditambah sama dengan 11 dikurangi, sehingga Y dikurangi Y 0, 3Z dikurangi jadi 2Z, 19 dikurangi 11 menjadi 8. Dan begitu, nah, di 2Z sama dengan 8, berarti Y sama dengan 4. Kemudian kita gunakan metode substitusi. Untuk Z sama dengan 4, substitusi ke persamaan 4 atau 5. Di sini kita ambil persamaan yang kelima. Jadi Y tambah Z sama dengan 11. Kita masukkan. Nah, Y tambah 11 untuk Y sama 4, maka diperoleh Y ditambah 4 sama 11. Y sama dengan 11 dikurangi 4, Y sama dengan 7. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 7, kita substitusi ke persamaan 1, yaitu X ditambah Y tambah Z sama 19. Sehingga diperoleh X ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 19, X ditambah 11 sama dengan 19, X sama dengan 19 dikurangi 11, X sama dengan 8. Nah, jadi sisi-sisi yang paling panjang adalah 8, yaitu X, kemudian yang Y sama dengan 7, dan yang paling pendek adalah Y sama dengan 4. Sekarang kita simak untuk contoh yang kedua. Sebuah pabrik lensa memiliki 3 buah mesin, yaitu mesin A, B, dan C. Jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lensa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja,
maka 3.400 lisa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan C yang bekerja, maka 4.200 lisa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Kalau pertanyaannya adalah berapa banyak lisa yang dihasilkan tiap-tiap mesin dalam 1 minggu? Nah, penyelesaian. Di langkah yang pertama kita punya anggapan bahwa mesin A, B, dan C ini kita anggap sebagai variabel. Itu adalah merupakan variabel. Jadi kita juga tidak perlu mengganti dengan X, Y, Z. Langsung A, B, dan C saja. Nah, jika ketiganya bekerja, ini pada pernyataan yang pertama ini, jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lisa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika ketiganya bekerja, maka 5.700 lisa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Itu artinya A ditambah B ditambah C sama dengan 5.700. Kita beri tanda persamaan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, jika hanya mesin A dan B yang bekerja, maka 3.400 lisa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Artinya A ditambah B sama dengan 3.400. Itu persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika hanya mesin A dan D yang bekerja, maka 4.200 lisa dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Artinya A ditambah C sama dengan 4.200. Jadi persamaan yang ketiga. Dengan demikian SPLTP yang terbentuk adalah A ditambah B tambah C sama dengan 5.700, A ditambah B sama dengan 3.400. Ini bentuk seperti ini bisa kita ubah, ya. Jadi menjadi A tambah B ditambah 0C, yaitu koefisien C dari 0 sama dengan 3.400. Persamaan kedua nanti untuk mempermudah penyelesaian. A ditambah C sama dengan 4.200. Ini juga bisa kita ubah menjadi A ditambah 0, B ditambah C sama dengan 4.200. Ini persamaan ketiga. Nah, dengan demikian SPLTP yang terbentuk menjadi A ditambah B tambah C sama dengan 5.700 1, A ditambah B tambah 0C sama dengan 3.400 kedua, A ditambah 0, B ditambah C sama dengan 4.200. Jadi persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya diselesaikan seperti biasanya, yaitu boleh menggunakan eliminasi, boleh substitusi, boleh campuran. Nah, yang pertama di sini kita gunakan eliminasi, yaitu eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan 2, sehingga diperoleh A ditambah B tambah C sama 5.700, A ditambah B ditambah 0C sama dengan 3.400 dikurangi, sehingga diperoleh C sama dengan 2.300. Nah, langkah berikutnya kita tidak perlu mengeliminasi A dari 1 dan 3, tapi cukup kita substitusikan, karena kebetulan tadi ada persamaan yang ketiga, itu adalah A dan C. Kita substitusikan C sama dengan 2.300 ke persamaan yang ketiga, sehingga diperoleh A ditambah 0, B tambah C sama dengan 4.200, A ditambah 0 ditambah 2.300 sama dengan 4.200, maka A sama dengan 4.200 dikurangi 2.300, A sama dengan 1.900. Nah, A, C ketemu, tinggal B yang belum ketemu, sehingga untuk A sama dengan 1.900 dan C sama dengan 2.300 disubstitusi ke persamaan 3, sehingga diperoleh A ditambah B ditambah C sama dengan 5.700, 1.900 ditambah B ditambah 2.300 sama dengan 5.700, maka B sama dengan 5.700 dikurangi 1.900 dikurangi 2.300, sehingga B menjadi 5.700 dikurangi 4.200
B sama dengan 1500. Nah, jadi banyak lensa yang dihasilkan tiap-tiap mesin dalam satu minggu adalah A, mesin A yaitu 1900, mesin B 1500, dan mesin C 2300 buah lensa. Nah, demikian anak, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dipahami dengan baik untuk selanjutnya bisa menerapkan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas pada penilaian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.